kongruensi linier. Oke, melanjutkan yang kemarin. Jadi ini saya hapus kembali. Semoga nyampe materinya hari ini bisa selesai. Agak banyak, tetapi saya singkat saja. Yang penting tahu prinsipnya, karena saya akan memakai satu cara dari definisi ini saja, daripada nanti banyak sekali cara Anda membuat Anda sendiri bingung. Oke, kembali lagi ingat mode, ya, mode ini, bahwa ini A itu adalah, kenapa jadi gede? Mana? Ya, nggak apa-apa. Nah, A itu bilangan bulat, M itu adalah dia bilangan positif ya, bilangan bulat positif. Nanti nilai dari A mod M ya, nilai dari A mod M ini karena ini ya, saya pakai ini aja. Nilai dari A mod M itu pasti nilainya adalah sampai antara 0 karena ini M itu bilangan nilai A mod M itu nanti dia sisanya ya. Ini kan A mod M itu menghasilkan sisa. Itu nilainya adalah 0 sampai dengan M-1. Sisa. Ini kan menghasilkan sisa pembagian dari A mod M. Jadi nilainya adalah 0 sampai M-1. Karena pada saat kita membahas tentang mod dulu, itu nilai dari R ya, sisa ingat ya dulu R ya, itu nilainya kan kurang dari M. Kalau kurang dari M, kalau dia bilangan bulat pasti sampai dengan M-1. Ya, ini yang perlu diingat-ingat ya sampai nanti ya. Sampai dengan M-1. Ingat-ingat benar ini. Ini nanti definisinya dari sini. Anda harus ingat benar. Kemudian definisi dari A kongruen modulo M di sini, itu hanya jika M itu habis membagi A min B. A min B. M habis membagi A min B. Ini perlu diingat. M habis membagi A minus B. Ya, kalau ada penulisan seperti ini, A kongruen B modulo M. Kalau tidak kongruen ya berarti ini dicoret saja gini. Oke, kita kembali ke tadi yang sudah saya coret-coret tadi, ya. Oh ya, di sini juga sama saja ya, kelap-kelip juga di sini. Jadi ini kayaknya masalah resolusi ke situ ini. Jadi kelap-kelip. Ya, oke. A kongruen B modulo M, artinya M itu habis membagi A minus B. Kalau M habis membagi A minus B, artinya A minus B sama dengan M kalikan K, kan gitu, suatu K. Kemarin ingat ya, kan Anda sudah pernah bahas A habis membagi B, itu artinya berarti B sama dengan A kalikan K, kan gitu. Ya, oke. Nah, ini berarti kelap-kelipnya bukan masalah tadi ya, sama saja ternyata. Ya ini masalah, berarti memang nggak cocok, saya harus pakai yang Windows kalau mau ngajar gini. Oke, ini yang nanti saya definisinya pakai ini. Kita mulai nanti mengerjakan soal-soal mulai dari sini ya. Jadi A minus B sama dengan M kali K. Oke, Anda ingat itu aja dulu. Jadi kalau pada saat kita ada di hadapan ini awal dulu, baru pengantar dulu bahwa 17 apakah memang kongruen dengan 5 mod 6. Berarti 6 itu habis membagi 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 itu 12, 6 habis membagi 12. Oke, ini jelas. Betul. Kemudian kalau ini gimana? Berarti apakah 6 itu habis membagi min 17 dikurangi 5 kan? Min 17 kurangi 5 berapa? Ya, min 22. Nah, min 22 kan 6 nggak habis membagi ya. Jadi ini kongruennya dicoret. 7 apakah habis membagi? 17 kurangi 2? 15. Gimana? Tidak ya. Jadi ini coret gitu ya. 7 apakah habis membagi min 17 kurangi 2? Min 17 kurangi 2 berapa? Ya, tidak ya. Kalau ini 4, yang kelima ini, ya berarti kongruen ya. Karena kan 8 kurangi 4, 4. Ya. Kalau ini? Ya atau tidak? Ya.
Ya, karena min 12 ya, min 8 kurangi min 4. Nah, itu prinsip yang saya berangkat dari situ aja nanti untuk mengerjakan yang lain. Karena di sini disajikan banyak sekali, cuman takutnya Anda nanti malah bingung. Nah, nanti ada juga teorema ini ya, kalau A kongruen B mod M, jika terdapat K ini, ya nanti ini akan berlaku A sama dengan B plus KM. Ya, ini saya tulis saja semuanya. Oke, kita lihat teorema ini ya. Kita punya A kongruen B mod M. Jika itu berarti ya kalau seperti ini nanti akan berlaku gini, atau akan apa, kalau seperti ini A kongruen B mod M nanti akan berlaku A sama dengan B plus KM. Nah, buktinya ya sebenarnya gampang saja sih. Kan tadi M sama dengan, kalau A, apa tuh namanya, A kongruen, susah mengucapinya ya, A kongruen B gitu aja ya. Belibet. A kongruen modulo M kan panjang banget. A kongruen B, ya. Berarti M habis membagi A min B, tadi sudah saya tuliskan yang cara-cara tadi, KM sama dengan A min B. Ya, kalau kita tuliskan A-nya kita balik kan A sama dengan B plus KM kan gitu ya. Tadi yang coret-coretan saya yang ini tadi loh. Ya ini kan sama saja nanti kalau dituliskan A min B sama dengan MK. Berarti kalau A sama dengan B plus MK. Oh, berarti ya kan gitu. Cuma dibalik saja. Ya kan ketemu gini. Oke. Terus ada lagi. Kalau kita punya AB ya bilangan bulat dan M-nya ya pasti ini ya, dia bilangan bulat positif, maka A kongruen B jika A mod M sama dengan B mod M. Jadi A mod M itu nilainya sama dengan B mod M. Nah, itu ya. A mod M sama dengan nilainya dengan B mod M. Ya. A mod M sekali lagi sama dengan B mod M. Nah, ini supaya diingat-ingat. Kalau misal kita punya 23 mod 5 berarti 3 mod 5 sama dengan 3. Akibatnya 23 itu 3 mod 5. Kalau misal kita lihat berarti apakah 5 habis membagi 23 kurangi 3 kan iya. Ya, habis membagi 20. Nah, sekarang A mod tadi ya, yang dari sini tadi A mod M sama dengan B mod M. 23 mod 5 berapa? 3 toh? Ya, 3 toh? Ya. Kemudian 3 mod 5 kan sama dengan 5 kali 0 tambah 3 kan? 3 juga kan? Jadi sama gitu ya. Ya oke lah, ini sama saja Anda pasti paham lah. 27 mod 3 sama dengan 3 mod 3 sama dengan 0. Artinya berarti 27 itu kongruen 3 mod 3. Artinya yang 27 mod 3, 3 mod 3 kan sama nilainya 3. Kalau tadi kan 23 mod 5 itu kan 3. 3 mod 5 juga 3. Ya. Kalau 6 mod 8 berapa? 6 ya. Ini sudah saya kepencet. 6 mod 8, 6 ya, Anda sudah tahu ya. 6, ya 6 mod 8. Ini artinya 6 mod 8 sama dengan 6 mod 8 ya pasti akan berlaku seperti ini, gitu kan. Ya. Ya kalau bilangan yang sama di sini dan di sini pasti kongruen. Ya. Ya kan? Mau 4 mod 4 kongruen 4 ya pasti betul kan. 0, 12 berapa? Mod 12? 0 kan, 12 kali 0 tambah 0 kan. Nah, 0. Nah, tapi kalau ini bilangnya sama sih pasti mau berapapun di sini juga pasti kongruen ya. Nah ini, min 41 mod 9. Berapa? 5 kan? 5 kali 9 terus tambah berapa?
Nah, 4. Oh, 4 deh. 4 sudah bisa nggak lu? 45 ya? Apa 9, 9 kali 4, 36. Ya, iya berarti 45 tadi ya. Oke, ya ini saya kira mudah ya, saya skip aja, Anda sudah paham yang mode kemarin. Prinsipnya A mod B, ini ya, prinsipnya ini aja tadi. A mod M sama dengan B mod M kalau seperti ini ya. A mod M sama dengan B mod M. Ya, ini contoh-contoh saja untuk memperjelas. Nah, ada lagi. A, ini harusnya kalau biar untuk latihan, saya colokin lagi tadi ya, untuk latihannya. Ya, oke, A plus C itu kongruen, jadi kalau sebentar, ini diketahui dulu ya. Misal M itu adalah bilangan bulat positif. Apabila A kongruen dengan B, dan C kongruen dengan D, gitu ya, maka akan berlaku ini. A plus C kongruen B plus D. Jadi A plus C kongruen dengan B plus D. Nah, gitu ya. Nah, nanti juga akan berlaku AC apa itu namanya? Sama dengan apa kongruen dengan BD. AC kongruen dengan BD. A pangkat R kongruen dengan B pangkat R untuk setiap bilangan. Ini ada contohnya, ding, nggak usah dibuktikan ya, berarti ada contohnya ini. Contoh. Oke. Kita punya 7 itu kongruen dengan 2, 11 kongruen dengan 1 ya, di mana semua itu untuk modulo 5 ya. Berarti gimana kalau ngikut di sini? Berarti 7 plus 11 itu kongruen dengan 2 plus 1 ya, 2 plus 1. Nah, semua modulo 5 dan Anda lihat di sini 18 itu 3 5 betul kan? Karena 5 habis membagi 8, 18 kurangi 3. Ya kan? Ya. Mana tadi 7, 11, 2, 1. Itu baik penjumlahan maupun perkalian nanti. 7 kali 11, 2 kali 1, gitu ya. Nah, mod 5 kan berlaku seperti ini. Jadi 77 itu kongruen dengan 2 mod 5. Kan betul kan? 5 habis membagi 77 kurangi 2. 75 kan? 5 habis membagi 75. Oke. Ini ya, yang apa itu namanya? Contoh untuk yang ini. Kemudian 7 pangkat R itu kongruen, bentar. Ini berarti A pangkat R kongruen dengan B pangkat R. Nah, jadi ini 7 pangkat R kongruen dengan 2 pangkat R, ini modulo 5 ya. Dan yang sebelah kanan, untuk ini 11 pangkat R kongruen dengan 1 pangkat R. Ini R-nya terserah ya. Ini yang negatif tapi, yang tidak negatif R-nya. Bisa 0, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Misal 2 aja pangkat 1, misal katakanlah R-nya 1. Berarti 7 itu kongruen dengan 2, kalau 1 sama dengan contohnya ya, jangan 1. Misal berapa? 49 dengan 2 pangkat 2 berapa? 4. Coba benar nggak? 49 kongruen dengan, sebentar saya sambil tulis di sini ya. Berapa tadi? 49 kongruen dengan 4. Kok kelap-kelip. Ya, benar nggak ini? 49 kurangi 4? Ya, kan betul ya. Jadi untuk R-nya mau pangkat berapa, asal yang tidak negatif ya, itu nanti akan berlaku. Ini juga gitu nanti. Intinya akan berlaku ini. 3 hal ini ya. Oke. Oh, dari sini ada pertanyaan. Ini kalau Anda mau membuktikan silakan aja. Anda pakai definisi tadi yang habis membagi tadi.
Ya, ini kita definisi-definisi dulu ya. Nah, kemudian kita notasikan himpunan seluruh bilangan bulat negatif kurang dari M. Nah, ini ya. Jadi notasinya ada ZM. ZM nanti untuk notasi ke beberapa slide depan, itu artinya adalah dia bilangan bulat non negatif yang kurang dari M. Nanti kalau notasi ZM seperti ini ya. Karena nanti ada istilah aritmetika pada ZM. Ini adalah berarti bilangan bulat non negatif berarti termasuk 0 ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kurang dari M. Kalau kurang dari M, itu artinya berarti sampai dengan M-1. Kenapa? Karena ini bilangan bulat ya. Coba sebutkan bilangan paling besar yang kurang dari 5, kan 4 ya. Kan men 1 kan. Paling besar kurang dari 10, 9. Nah, gitu kan. Karena kan 10 men 1. Kita definisikan operasi, dingin banget ini ngomong-ngomong, tapi nggak apa-lah. Anda yang bawah itu nggak kedinginan tuh, pas banget itu. Nggak apa-apa lah. Malah serasa di Eropa ya. Oke. Nah, sekarang ada definisi lagi, plus M sama ini dot itu kali ya. Ini kali. Ini ada operasi penjumlahan dan perkalian pada ZM. Jadi semua dibatasi nanti pada bilangan. Jadi kita hanya beroperasi pada bilangan 0 sampai dengan M-1. ZM ini kita membuat sebuah environment sendiri. Environment antara 0 sampai dengan yang bilangan yang kurang dari M. Jadi nanti ada operasi perkalian dot ya, dan penjumlahan, ini plus. Nah, kita definisikan sebenarnya nanti gini, A plus M itu artinya A plus B dalam modulo M. Ada lagi nanti A kali B, itu artinya berarti A kali B modulo M. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi operasi penjumlahan, kalau ada A plus B, mana ini ada subscript M-nya. Nah, nanti berarti A plus B modulo M, kalau di sini berarti A kali B modulo M. Ini saya lagi mikir, hebat banget nih orang yang menemukan ini zaman dulu ya. Matematika itu kalau diotak-atik dan nanti masih lebih banyak dari ini. Ternyata bilangan itu banyak hal yang istimewa. Ya. Nanti kalau Anda belajar security, sistem, ya ini akrab-akrab dengan seperti ini. Salah satu concern dari Prodi IT kan ke cyber security itu. Cyber security ada IoT, nah cyber security ya ini. Oke, tentukan 7 plus 9, tapi dalam modulo 11 ini ya. Nah, 7 plus 9, berarti 7 plus 9 modulo 11. Berarti apa? 7 tambah 9, 16, mod 11 berapa? Oh, 5. Gitu. Ini kenapa bisa menjadi bentuk dalam lingkungan M-1? Karena mod itu nanti A mod B itu hasilnya pasti sampai dengan M-1 kan maksimal. Iya kan? Berapa bilangan misal X mod 12, nanti itu nilainya kan sama dengan bilangan yang kurang dari 12 kan pasti. Nilai mod itu kan hasilnya nanti pasti kurang dari yang itu M-nya itu kalau mod M. Gitu. Oke. Kemudian kalau 7 kali 9, ya berarti artinya 7 kali 9 berarti 63 mod 11. Ini ketemunya 8. Ya. Ya pasti ini nilainya pasti yang di sini ketemunya itu pasti akan kurang dari yang dimutkan ini 11. Bukan dimutkan yang di belakang mod ini 11. Pasti kurang dari 11. Ya ini gampang ya, gitu aja sih. Nah, ada beberapa sifat untuk ring ZM ini. Jadi kalau kita punya himpunan Zn dengan M-nya itu lebih besar sama dengan 2, artinya M-nya untuk nilai yang 2 ke atas, nanti ada operasi plus dan kali untuk ring Zm ini akan memenuhi sifat-sifat yang pertama closure. Closure itu artinya bahwa A plus B itu pasti nanti hasilnya adalah dalam ring Zm itu sendiri. Artinya nilainya pasti kurang dari M. Ya, antara 0 sampai dengan M-1.
Nanti hasil perkalian itu juga pasti akan kurang dari M, ya, 0 sampai dengan M-1. Ya, baik penjumlahan maupun perkalian itu pasti akan berada, nggak akan melebar di atas M, atau M ke atas, nggak mungkin ya. Anda sudah lihat tadi di sini ya. 7 kali 9 ke atas gede banget. Ini kan ringnya Z11 kan? Ringnya kan Z11. Tapi tetap kalau nanti dikalikan 7 kali 9, tetap nanti hasilnya kurang dari 11 kan? Ya, karena nanti dimodkan kan gitu. Ini kan perkalian dan penjumlahan dalam mod. Kemudian asosiatif nanti akan berlaku ini ya, kurung-kurung seperti ini. Artinya A plus B plus C sama dengan A plus ini dalam kurung B plus C gitu ya. Perkalian juga gitu. A kali B dikurung C nanti sama dengan A dikurung B kali C. Ya, komutatif itu berarti berlaku pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Ya, itu saya kira jelas. Loh, kenapa jelas? Loh kan gini, kalau misal A plus B, kan itu berarti A plus B mod. Ini loh yang saya nggak suka, ternyata jadinya seperti ini ya. Iya kan? A plus B mod M kan? Ya kan sama saja dengan B plus A mod M kan? Gitu kan? Ya pasti ini komutatif akan berlaku. Oke. Ya, ada lagi nanti A plus 0 sama dengan 0 plus A, ya itu jelas ya. Nah, terus ada ekstensi 1, A kali 1 sama dengan 1 kali A. Ya, oke. Ya kenapa seperti ini? Ya kan misal A kali 1 mod M kan sama dengan 1 kali A mod M kan? A kali 1 kan A, 1 kali A juga A. Ya, oke. Ada juga berlaku sifat ini, apa itu namanya, inverse aditif. Jadi A plus M min A sama dengan M min A plus A. Ya, ini cuma dibalik saja. Ya, oke. Saya kira ini sifat-sifat yang biasa karena ini juga berlaku di operasi penjumlahan dan perkalian. Lanjut. Nah, sekarang gini, kita dapat membuat tabel. Tabel penjumlahan dan perkalian dalam sebuah ring ZM. Oke. Kalau untuk basis 2, kok basis 2? Istilahnya M-nya 2 gitu ya. Ring dalam Z2 gitu ya, bukan basis 2. M2, berarti nanti kita beroperasi pada 0 sampai 1 saja ya. 0 sama 1 saja. Karena kan pasti kurang dari 2 kan. Jadi kalau tambah ya 0 tambah 0, ya ini 0. Jadi kalau 0 tambah 0 ya berarti apa tuh? 0 mod 2 kan? Ya, 0 mod 2 berapa? 0. Terus 0 mod 1, kok 0 mod 1? 0 tambah 1, 1. 1 mod 2 maksudnya. 1 kan? Ya ini 1. Gitu ya. Terus ini 1 tambah 0, berarti 1 mod 2. 1 juga kan? 1 tambah 1, 2, dan 2 mod 2, 0, ya kan? Nah, kita bisa buat seperti itu. Kalau perkalian, 0 kali 0, ya ini jelas ya. Nanti 0 mod 2, 0. 0 kali 1, 0 juga. Jadi 0, masih tetap kan? 1 kali 0, ya 0. 0 mod 2 kan 0. 1 kali 1, 1. 1 mod 2, 1 kan? Kenapa 1 mod 2 sama dengan 1? Kan 1 berarti sama dengan 2 kali 0 tambah 1. Nah, ini diambil satunya, modnya. Ingat ya, rumus mod ya. Dulu kan kita udah bahas yang pertemuan kemarin. Nah, sekarang ini buatlah tabel penjumlahan untuk perkalian, tabel penjumlahan dan perkalian untuk Z3 sama Z4. Berarti Z3 Anda buat 3 kali 3 juga. Ini 3 kali 3 ya. Untuk Z3, 0 tambah
0, gitu ya. 0 tambah 0, 0. Berarti 0 mod 3. 0 mod, ya. 0 mod 3 berapa? Ya kan berarti apa? 3 kali 0 plus 0 kan? Kan ini 0 kan? Ya harus di iya. Rumus mod jangan sampai lupa, itu kan sudah sejak zaman Anda SD atau SMP toh. Ini kan artinya 0 sama dengan 3 kali 0 tambah 0 kan? Berarti 0. Oke, 0 tambah 1, 1 artinya 1 mod 3. Berarti 1 sama dengan 3 kali 0 plus 1. Ya, sama ya? Ya, nanti sama ya. Berarti ini 2 mod apa tadi? 2 mod 3. Terus 1 tambah 0, 1. Nah, tadi sudah ya, ini kan di atas sudah. 1 tambah 1, 2. Nah, berarti 2 mod 3. Berarti 2 sama dengan 3 kali berapa plus berapa? 3 kali 0 tambah 2. Kalau 3 kali 1 di sini minus dong. R nggak boleh minus. Ya, ingat ya. Dia nilainya 0 sampai dengan M min 1. Makanya tadi saya minta ingat benar yang itu. Tadi sampai mana tadi? Mana tadi? Ini ya. Nah, itu. Terus ini 1. Ya udahlah, yang ini gampang aja. Mana ya yang susah. Ini 2 mod 3, 3. Terus ini 1 kali 3, 3. Ini ketambah ding. Ini 1 tambah 3, 4. Kok sampai sini sih? Tadi baru sampai sini ya? Mana sih tadi kok udah sampai sini? Pantesan ini 4. Tadi sampai mana tadi? Ini ya? Ini ya? Ya. Atau sini tadi? Ya, oke. Yang sini ya. 1 tambah 2, 3. Berarti 3 mod 3, 0. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Dia nanti pasti akan nilainya antara dia antara 0 sampai dengan 2. Sebenarnya ini juga bisa dilihat polanya. Anda bisa lihat polanya nggak ini? Nggak usah dimutkan. Pola di sini tanpa Anda melibatkan mod. Berpola nggak kira-kira ini? Misal 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1, oke, 0 tambah 2, 2. Ya, itu kan belum melebihi, apa itu namanya, belum 3 ke atas kan nilainya. Tapi di sini 1 tambah 1, ya 2 ini masih ya. Ini kan 3, 1 tambah 2, mana ya yang sudah. Nah ini, 2 tambah 2 di sini. Nah ini, 2 tambah 2. 2 tambah 2 itu kan 4 ya. 4 terus jadi 1 gimana? Coba, nanti itu polanya sama nggak ya? 4 jadi 1 kan kurangi 3 karena basisnya M-nya 3 ya, coba. Sekarang 2 tambah 1, 3 kan? Kan nggak boleh nilainya 3, harus kurang dari 3 kan? 3 kurangi 3, 0. Oke, coba nanti polanya sama nggak? Tapi ini aslinya ngitungnya pakai mod ya? Saya cuman ini lihat polanya. Ya, coba yang sudah melebihi 3 mana di sini? Contoh mana? Nah, ini 2 kali 1, wah masih. 2 kali 2 ya? 2 kali 2 ya? 2 kali 2, 4. 4 kurangi 3, 1. Oke, coba ini polanya sama nggak dengan di sini? Mana ya? Ini saya cuma pola loh ya, aslinya ngitungnya nggak gini, pakai mod. Tadi yang saya contohkan di sini. Contoh ini 2 kali 3, 6 ya. Kalau 6 kurangi 4, oh nggak sama, berarti nggak berpola. Nggak, polanya nggak seperti itu ya. Ya wes, berarti mau nggak mau Anda pakai mod. Ya. Kalau nggak berpola yang sama ya berarti Anda kan harus sebenarnya berpola, cuma nanti Anda harus cari polanya, malah pusing nanti.
prinsipnya tetap pakai mode. Ya. Kalau ini kenapa ini? 2 tambah 3, 5. 5 mode 4. 5 mode 4 kan 1 toh? Ya, kalau ini jelas ya. Saya kira Anda bisa lah ini ya, membuat tabel seperti ini. Nah, kongruensi linear dan solusinya sekarang. Sebentar, saya kalau dingin gini suka pipis lagi. Bentar ya. Lanjut. Nah, ini mulai effortnya agak lumayan sekarang. Cuman nanti udah saya sapu bersih dengan satu rumus peluru definisi saja gitu ya. Nah, ini kongruensi linear itu modelnya seperti ini. Jadi suatu kongruensi linear itu adalah berbentuk AX sama dengan B mod M. Kita nanti tugasnya adalah mencari X-nya. Gitu ya. Nah, X itu adalah satu variabel. Dan ingat, AX, nah AX, yang perlu diingat ini ya, Anda, AX itu pasti nilainya antara 0, 1, dan seterusnya sampai dengan M-1. Itu yang perlu Anda ingat. AX nilainya antara itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kongruensi linear adalah 3X. Ini contoh-contoh aja ya. Ini istilah kongruensi linear itu seperti ini ya. Nanti ada X ya. Nah, 3X sama dengan 9 mod 7. Contoh lagi, 2X itu kongruen dengan 1 mod 4. Dan 5 itu kongruen. Nah, ini hanya contoh-contoh penulisan aja ya. Nanti kita tugasnya adalah mencari X-nya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya. Kita punya X sama dengan B mod M. Kita bukan sama dengan kongruen. Bacanya belibet ya. AX kongruen B mod M. Syarat apa yang diperlukan untuk memperoleh nilai X? Sehingga memenuhi kongruensi linear ini. Ya. Nah, nanti kita mencari solusi itu sebenarnya dalam mencari X-nya. Ada cara brute force. Brute force itu ya cara nanti coba satu-satu atau exhaustive search. Tapi gimana pun juga sebenarnya tips yang ada di sini itu tetap aja nanti tetap jatuhnya tetap brute force kalau saya lihat. Tetap exhaustive search. Jadi tetap ya Anda mau nggak mau memang melakukan itu gitu. Saya sudah coba lihat beberapa cara di sini, tapi mau nggak mau ya Anda tetap melakukan itu ya. Kita dapat mencari solusi ini, kongruensi linear ini, dengan mensubstitusikan nilai X itu antara 0 sampai dengan M-1. Namun cara ini tidak efisien. Ya, oke. Tapi kalau menurut saya kok bukan 0 sampai M-1 ya. Tapi sebenarnya adalah yang jadi pedoman itu ini kalau menurut saya.
Karena nanti nilai X yang dimasukkan itu belum tentu nilai 0 sampai dengan M-1. Tapi AX-nya itu yang 0 sampai M-1. Mungkin itu yang perlu diralat di sini. Bukan nilai X-nya itu antara 0 sampai M-1, tetapi nanti M-nya bisa berapapun, tapi nilai AX-nya itu antara ini, 0 sampai dengan M-1. Ya, oke. Ini contoh ya. 2X sama dengan 1 mod 4. Bukan sama dengan kongruen. 2X kongruen 1 mod 4. Ya. Nah, nilai yang mungkin adalah X 0, 1, 2, 3. Tapi sebenarnya karena ini 1 ya. Kebetulan contohnya ini 1 ya. Kalau 1 memang iya. Nanti ini bisa X-nya antara 0, 1, 2, 3. Tapi sebenarnya nanti kalau sudah soal yang kompleks ini nggak mesti 1, ini nggak bisa dipegang. Yang dipegang adalah ini. Nilainya harus 0 sampai dengan 4 min 1. Sampai dengan 3. Makanya di sini pasti Anda nanti kalau baca di slide, saya yakin Anda agak sedikit bingung gitu ya. Makanya saya nanti ada rumus sapu jagatnya aja gitu. Saya berikan prinsipnya itu ya. Nilai yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3. Tunjukkan bahwa ini kan 2 kali 0. X dimasukkan nilai 0 dulu. Nah sekarang gini. 2 kali 0 itu kan sama yang kongruen ya, saya bisa terus ngomongnya ini. 2 kali 0 itu adalah 0 mod 4. Ya, kalau apa tuh artinya itu kan 4 habis membagi 2 kurangi 0 kan? Ya. Ini Anda nggak usah, loh ini kok 1? Enggak. Ini maksudnya nilai ini, ya kalau Anda cek ini ya berarti enggak kan? Artinya kalau Anda misal gini, 2 kali 0, 1 mod 4, ya. Ini kan enggak ya? Kan 0 kurangi 1 kan minus 1 ya, mod 4 kan enggak. Nah, maksudnya ini yang nanti memenuhi berapa kalau di sini 0. 0 mod 4. Yang memenuhi kan 2 kali 0 kurangi 0 kan? 0 kan? 0 mod 4 kan bisa. Kalau ini kan nggak bisa. Ini kan pertanyaannya 1 mod 4 kan? Kalau X-nya dimasukkan 0, 2 kali 0, apakah dia kongruen dengan 1 mod 4? Enggak kan? Terus kalau dimasukkan 1, X-nya dimasukkan 1, misal gini, 2 kali 1 itu 1 mod apa ini? 1 mod 4. Betul nggak ini? Ini kayaknya di-update otomatis. Tadi di mana? Ya. Ini kali ya. Berarti 2 itu kongruen 1 mod 4. Artinya apa? 4 habis membagi 2 min 1. Betul nggak? 4 habis membagi 2 min 1 berapa? 2 min 1 berapa? 4 habis membagi 1? Enggak kan? Ya ini enggak berlaku kan? Tapi dia akan berlaku kalau ini 2, diganti 2 kan? 2 mod 4. Kan 2 kurangi 2, 0 kan? Dan seterusnya. Jadi tidak ada X yang memenuhi 1 mod 4. Tapi nanti Anda saya kasih rumus yang ini mungkin untuk membacanya nanti bingung nanti. Teman, saya kasih nanti rumusnya ya. Cuma Anda tahu dulu asalnya. Nah, rumus yang lebih enak itu seperti ini. Ya. Tadi ya 2X itu 1 mod 4. Kan 2X 1 mod 4 itu artinya 4 habis membagi 2X min 1 kan? Betul nggak? Nah, kita pakai mana tadi coret-coretnya. Nah, ini saya hapus ya. Oh ya, tadi harusnya kepake tadi ya. Ini kan B mod M ya. Kok yang dikurung tuh yang ini kok yang dikurung yang ini. Ya, mau dikurung atau enggak ya sama saja kalau udah ini. Ya, itu artinya M itu habis membagi A min B ya, betul ya? Nah, ini
Artinya A min B sama dengan apa tadi? M kali K, kan gitu. Nah, tadi apa tadi pertanyaan tadi? 12X, ini bukan sama dengan ya, kongruen. 12X kongruen apa tadi? 1 mod 4 ya? Oh, 2X ya? Betul ya, 1 mod 4 gini ya? Kalau ragu-ragu lihat. Ya, 1 mod 4. Ya. Oke, artinya ini apa? Artinya 4 habis membagi 2X min 1. Wes. Ini artinya apa? Kita pindah sini ya. Artinya apa? 4, sorry kok 4. Ya, enggak apa-apa. 4K sama dengan 2X min 1. Dibalik aja, enggak apa-apa yang ini. Eh, 4, iya betul. Oke, sampai sini paham? 4 habis membagi 2X min 1. Kak, kan dulu Anda sudah belajar A habis membagi B, artinya B sama dengan atau A kali K sama dengan B, kan? Atau B sama dengan A kali K, kan gitu. Oke. Ya, coba diikuti, soalnya ini harus pegangannya agak rata-rata di sini. Nah, oke, kita jadikan satu ruas yang X saja. Berarti 2X sama dengan apa? 4K plus 1. Berarti X sama dengan 4K plus 1 per 2. Oke. Ya, kita kan tadi pertanyaan adalah 2X. 2X itu pasti bilangan bulat kan? Antara 0 sampai dengan 3. Ya, 2 itu antara 0 sampai dengan 3. Jadi 2X itu nilainya adalah 0. Wah, ternyata kayaknya nggak kompatibel ini, yang M1 ini dengan komputer raksasa ini. Jadi X itu harus bilangan bulat kan? Harus bilangan bulat juga kan? Aduh, kok ketak-ketik terus tuh. Jadi ini harus bilangan bulat. Bahkan ekstrim lagi, X-nya itu harus bilangan bulat positif ya, karena 0 sampai 3 kan? Ya. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Adakah K yang memenuhi nanti supaya X-nya itu bilangan bulat? Kenapa? Bilangan bulat kalikan bilangan bulat positif, bilangan bulat positif kalikan bilangan bulat apapun, hasilnya selalu positif kan? 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, itu kan pasti positif, mau entah dikalikan bilangan bulat ataupun ganjil. Nah, kalau bilangan genap, ya tadi kan selalu genap kan? Bilangan genap kalikan nilai bilangan bulat berapapun, hasilnya selalu genap kan? 4K itu kan nanti hasilnya pasti genap. Genap tambah 1 hasilnya ganjil. Kalau ganjil dibagi 2, pasti bukan bulat kan? Padahal X itu syaratnya harus bilangan bulat. Jadi, gimana? Kan ini ya, 4K selalu, kita ketik terus. Hmm, hmm. Aduh. Ya, nanti kalau ini saya coba pakai Windows deh. Ya, karena ini bilangan bulat 4K itu, sehingga tidak ada K, tidak ada K yang memenuhi
supaya X, ya. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulan, hmm, hmm, hmm. Oh, wah. Kesimpulan apa? Berarti tidak ada solusi 2X, 1 mod 4. Tidak ada solusi. Tidak ada, tidak ada solusi. Ya, gitu ya. Tidak ada solusi. Silakan yang online, Mbak nge-screenshot gitu. Saya screenshot dari sini. Yang online tuh jangan manja-manja. Nah, saya cenderung pakai definisi aja, definisi daripada Anda nanti banyak banget. Nanti banyak banget itu. Banyak banget ininya, caranya. Cuman menurut saya lebih baik pakai definisi aja. Jadi tidak mungkin ada nilai X yang memenuhi. Oke. Nah, sekarang tentang ini, inverse. Istilah inverse itu sebenarnya sama saja itu mencari solusi dari kongruensi linear. Sebenarnya sama saja, cuman ya kita ada definisi khusus, sebenarnya sama saja sih. Tapi nanti ada khusus yang disebut inverse itu yang seperti apa. Ya, Anda tuh kalau misal AX kalikan B, ya, ini A-nya nggak boleh 0 ya. Jadi AX itu misal sama dengan B, berarti A inverse. Ini bukan A pangkat min 1 loh ya, maksudnya A inverse ya. Bukan A min 1, ya bukan seper A, maksudnya bukan seper A. Maksudnya bukan seper A sekali lagi, ini maksudnya adalah A inverse. Kali A itu sama dengan X. Karena ini juga berlaku pada matrik. Kan ada belajar aljabar linear, ada kan ada matrik inverse ya. Matrik inverse kalikan matrik, ya misal A inverse kalikan A gitu ya, nanti hasilnya matrik identitas ya. Iya. Oke. Nah, ini juga gitu nanti ya. A inverse kalikan A, X, nanti hasilnya adalah A inverse kalikan B. Ya, tapi ini definisi ini dulu aja ya, artinya ya kalau ini dua-duanya kalau dikalikan A inverse, ini maksudnya ini definisi baku dulu, tapi nanti ini kita apa istilahnya supaya nanti kalau ada penulisan tertentu Anda nggak bingung gitu ya, maksudnya seperti ini ya, kalau inverse di dalam modulo ini. A inverse, ini kedua-dua ruasnya dikalikan A inverse ya, A inverse A, ini A inverse B. Karena A inverse A itu nanti hasilnya 1, ya kan kalau tadi matrik kan matrik identity ya. Ya itu sama saja seperti itu ya. Jadi ini X, ini A inverse B. Jadi X itu adalah A inverse B. Nah, ini nanti kita seperti ini prinsipnya. Nah, sekarang bagaimana pada modulo? Ya, modulo itu berarti nanti kita berada dalam sebuah lingkungan ZM. Artinya nanti nilai dari hasil modulo itu antara 0 sampai dengan M-1. Nah, itu yang perlu diingat-ingat ya. Sampai akhir nanti ditanya malaikat maut, Anda tahu ya. Apa itu ZM? Nah, itu 0 sampai dengan M-1 gitu ya. Oke. Ya, bagaimana dalam modulo? Kalau misal bilangan A inverse itu adalah sebuah bilangan bulat, ya, berarti ini istilahnya adalah inverse dari A modulo M. Ini kalau di kuis ada ini soal-soal inverse seperti ini ya. Inverse dari A modulo M. Nah ini ya, A inverse kali A, ini sama dengan 1 modulo M. Nah, kalau tadi kongruensi linear, itu kan ini nggak harus 1. Kalau dalam inverse ini adalah untuk khusus 1 modulo M. Sebenarnya adalah solusi untuk kongruensi linear juga. Cuma di sini ini 1. Kasus untuk ini, kalau untuk inverse berarti di sini 1. Kongruensi linear nanti ini nggak harus 1. Tapi kalau untuk 1, berarti nanti solusinya itu ya berarti inverse gitu. Ya. Oke. Nah,
Ya, sekarang cek dengan contoh biar lebih gampang. Periksa apakah 2 memiliki inverse dalam modulo 4. Jika iya, tentukan inverse tersebut. Artinya, ini 2X itu sama dengan 1 modulo 4, nulisnya gitu. Apakah 2 memiliki inverse dalam modulo 4? Artinya 2X sama dengan 1 mod 4. Ya. Nah, Anda buktikannya gimana? Ini sebenarnya tadi sudah pertanyaannya tadi ya, soal yang tadi kan? Ya, ini sudah dijelaskan di argumen sebelumnya tadi. Nah, sebenarnya ini masalah kongruensi linear sekali lagi, tapi di sini satu khusus yang dimutkan itu satu di sini. Ininya loh, ini satu. Kalau masalah inverse itu. Nah, sekarang pertanyaan dua. Dua memiliki inverse dalam modul 5, betul atau salah? Ya, ya ini sebentar saya lihat dulu. Oh, ini sebenarnya sebentar ya, saya lihat dulu ya. Ya, oke. Dua apakah memiliki inverse dalam modul 5? Artinya 2X mana tadi? Ya, ini sudah ya. Dari screenshot tadi. Apa tadi 2 modulo 5 ya? Berarti 2X itu sama dengan, bukan sama dengan, kongruen, nah, saya di luar nyebutnya ini, modulo 5. Gitu kan? Apakah X-nya ada? Kalau ada itu berapa? Nah, nanti Anda bisa nyarinya gini aja. Biar Anda nggak bingung, saya kasih ininya ya. Jadi gini, ini kan artinya 5 habis bagi 2X min 1. Artinya apa? 5K sama dengan 2X min 1 kan gitu. Coba lihat sini, perhatikan ini harus ini paham benar ini. Ikuti aja di sini dulu. Lihat slide-nya dulu. Kalau lihat slide-nya bingung nanti. Lihat sini dulu semua. Nanti Anda nggak paham kalau nggak lihat sini. Sekali lagi, tadi menentukan inverse dari 2 ya. Apakah 2 itu punya inverse dari mod 5? Ini artinya 5 itu habis membagi 2X min 1. Ya, sampai sini paham? Nah, berarti 5K sama dengan 2X min 1. Nah, cari nanti X-nya gitu ya. Jadi ini 2X sama dengan apa? 5K plus 1 kan. Nah, kalau mau X-nya berarti ini langsung nanti dibagi dengan 2. Anda sudah tahu tadi ya caranya, bahwa nilai, apa tuh namanya, nilai di sini X-nya. Sekarang kita coba nilai K-nya, mulai dari, apa tuh namanya, oh benar, berarti nilai X-nya itu harus 0 sampai, betul. Nilai X-nya itu harus, ya 5K, tapi efeknya nanti nilai X-nya juga nanti 0 sampai, berapa ini, 4 ya. Ya benar yang tadi benar, X-nya itu 0 sampai 4. Nah, sekarang gini, nilai K kalau kita misalkan, misal 0, berapa hasilnya? Tengah enggak ya? Kalau 1, ya memang harusnya dicoba-coba gini tetap. Berarti berapa? 6, 3. Ya 3 kan? Nah, ada lagi enggak nanti? Berapa? Kalau 2 berapa? 11 enggak kan? Kalau 3, 16 per 2. Berapa? 4. 4 ya? 16 itu berapa? 8. 8 kan enggak masuk, enggak masuk sini kan? Ya, enggak masuk ya. Berarti ini 3. Jadi nilai X-nya adalah 3. Jadi apa? Inverse-nya itu adalah 3. Mana tadi?
3. Artinya 2 kalikan 3 itu 1 mod 5. 2 kali 3 itu sama dengan 1 mod 5. Nah. Oh ya, tadi benar, saya ralat tadi yang ini 2X. 2X itu nilainya adalah 0 sampai 4. Ini silakan nanti kita kalau sudah sampai korelasi linear yang ini transformasinya nanti ke sini ya. Ini ke sini. Jadi nilai X-nya. Jadi ini saya ralat tadi ya. Benar di slide-nya tadi bahwa nilainya untuk 0 sampai dengan Mn1 itu untuk X-nya. Untuk inverse-nya. Oke. Nah, ini ya. Jadi nilai inverse-nya itu adalah 3. Inverse-nya artinya ini ya nilai inverse-nya itu kelap-kelip terus ya. Itu 3. Nanti ada cara penulisan tersendiri. Kalau inverse itu berarti nanti tulisnya seperti itu gitu ya. Nah, tapi kita belum nyampe. Saya biar alurnya ikuti yang ada di slide dulu ya. Akibatnya 5 adalah, ya ini juga gitu sama. 3 memiliki inverse dalam modulo 7. Apakah betul? Ada yang nomor 3 itu. 3 kali 5, 1 mod 7. Wah, kok waktunya udah mau habis ya. Nah, ini aja contoh sampai sini ya. Nanti selanjutnya saya ini karena ini nanti waktunya nggak nyampe waktunya. Oke, 3 memiliki inverse dalam mod 7. Ini saya screenshot aja dulu. Nah, apa tadi? 3 X 1 mod 7 ya? Ya, gitu ya tadi. Ya, ini sama saja tadi. Berarti 7, apakah habis membagi? Bukan apakah, memang habis membagi ini ya. Artinya 7K itu sama dengan 3X min 1. Berarti 3X sama dengan 7K plus 1 per, ini 3-nya dihapus ya. Nah, oke. Nilai X itu antara 0 sampai 6. Anda nyoba-nyoba nanti K-nya. Kalau K-nya mulai Anda coba mulai 0 aja misal. Enggak ya? 1 enggak ya? 1 berapa? 83 ya? 8 per 3. Kalau 2? 15 per 3 ya? Nah, itu berapa? Hitam, 5 ya. Karena nanti solusinya bisa, inverse itu bisa lebih dari 1 ya? Inverse itu bisa lebih dari 1 nanti. Sebentar, kalau inverse itu kayaknya 1 aja deh. Kalau inverse nanti korelasi linear, sorry. Ini kalau sudah ketemu 1 ya sudah. Inverse itu 1 aja. Kalau yang solusi korelasi linear itu bisa lebih dari 1. Ya sudah, kalau sudah ketemu sini ya sudah. 5 ya. Jadi ini 5 ya. Ketemunya sama kan, 5 ya. Cuman kalau di sini kan Anda sepertinya nyobanya ngawang-ngawang. Ya kan? Jadi Anda bisa nyobanya pakai cara seperti ini. Jadi inverse-nya inverse-nya adalah 5. Artinya nanti 3 kali 5 itu 1 mod 7. Ya, oke. Ya, selanjutnya silahkan nanti Anda coba sendiri. Nah, sistematis untuk mencari pencarian inverse. Sebenarnya ini bisa Anda cek nanti kalau dia ada solusinya atau tidak ya, karena ada kemungkinan yang tidak ada solusinya. Contoh tadi nomor pertama tadi, yang ini kan nggak ada solusinya. Yang ini nomor 1, contoh ini kan tidak ada solusinya ya. Sekarang gini, bagaimana kita mencari solusi dari inverse ini. Misalkan kita punya A himpunan bilangan dia elemen dari himpunan bilangan bulat, M itu adalah bilangan positif, nanti A inverse ada. Nah, ini harus berlaku ini.
A inverse ada di Zm, jadi A inverse itu ada jika GCD itu apa? Faktor persekutuan terbesar dari A dan M itu sama dengan 1. Oke, untuk ini saya skip aja untuk pembuktian. Kita lihat contohnya ya. Nah, kita langsung contoh saja. 3 dalam modulo 7. Atau solusi 3X sama dengan, jadi ini inverse dari ini ya. Inverse dari 3 dalam modulo 7. Nanti Anda tuliskan 3X sama dengan 1 mod 7. Apakah ada? Nah, berarti ini Anda cek GCD antara 3 dan 7. Apakah sama dengan 1 atau tidak? GCD 3 dan 7 berapa? Ya, GCD sama dengan 1 kan? Faktor dan terbesar. Nah, kalau apa itu namanya? Kalau ada, berarti dicari. Enaknya tuh kalau nggak ada, Anda nggak perlu nyari kan, selesai. Itu loh maksudnya. Nah, kalau ada, ya dicari. Dicarinya bisa, daripada Anda pakai ini ya, algoritma Euclid kalau menurut saya, Anda nanti akan terlalu banyak cara. Menurut saya langsung dengan definisi aja. Yang tadi yang saya ajarkan tadi. 3 modulo 7. Ingat-ingat tadi soalnya, ini tadi saya screenshot ya. 3X 1 mod 7 ya? Barusan ya. Ya berarti 7 habis membagi 3X min 1. Berarti 7K sama dengan 3X min 1. Berarti X sama dengan 7K kalau 1 per 3. Nah, Anda bisa coba-coba, K-nya, kalau 0 enggak, coba Anda mulai dari 1, berapa kalau 1? 8 per 3 enggak ya, enggak pilihan bulat kan. 2 berapa? 14 tambah 1, 15. Nah ini, 15, ini kalau tadi berapa tadi? 2 ya. 15 hasilnya 5. Ya sudah, ini solusinya berarti 5. Kalau tadi. Nah, ya kan sama kan? 5, ini solusinya adalah 5. Nah, nanti nulisnya, nah ini biar Anda paham cara penulisan, sebentar saya lihat dulu ya. Ini soal nomor 3, kita masih soal nomor 2 berarti ini. Nah, nanti nulisnya gini. 3 inverse sama dengan 5 mod 7. Cara penulisannya, supaya Anda nggak bingung nanti cara penulisannya. Kan tadi udah ketemu inverse-nya 5. Ya kan? Inverse-nya, atau X sama dengan 5 kan? X-nya ini. X-nya sama dengan 5. Nah, nanti nulisnya, cara penulisannya, cara penulisan untuk inverse, seperti ini. Kok salah bolak-balik. Nah, 3 inverse, karena ini inverse-nya 3. Sama dengan, kok sama dengan, koruen 5 mod 7. Karena ketemunya 5, X-nya tadi. Jadi, kan kita mencari inverse dari 3 kan, sebenarnya. 3 inverse, 5 mod 7. Ini cara penulisannya. Ini artinya inverse-nya 3 dalam mod 7 adalah 5 artinya atau bacanya ya. Ya, ini bisa juga dituliskan, biar nggak bingung ya, bisa juga dituliskan X sama dengan, bukan sama dengan, saya klik terus, koruen bacanya, 5 mod 7. Kan X sama dengan 3 inverse, kan ini kan, X itu artinya 3 inverse kan? Ini kan bisa dituliskan X, bisa mau 3 inverse, nah gitu ya. Nah, nanti tulisannya gini. Biar nggak bingung.
Berisinya pakai definisi aja kalau menurut saya. Jadi itu banyak sekali cara-cara di slide tersebut, tapi nanti intinya satu saja. Contoh lagi, kalau ini GCD yang soal nomor 2, ini 4 modul 8, itu 4 dengan 8, GCD-nya kan enggak 1 kan? 4 toh? GCD dari 4 sama 8, sehingga itu enggak perlu cari solusinya, karena sudah pasti itu nanti enggak ada. Soal nomor 2 ini ya. Coba perhatikan semua, biar ini biar paham. Saya coba pelan-pelankan gitu ya. Cuma kalau pelan tapi Anda nggak perhatikan ya sama aja. Ayo Jos, lihat Jos. Perhatian Jos. Nah sekarang lagi GCD 49. GCD 49 itu 1. Di sini soal nomor 3. Nah berarti kita, kalau GCD sama dengan 1, berarti kita harus cari solusinya kan? Nah, oke, coba untuk latihan nanti Anda lama ya. Ini waktunya mendesak. 4X 1 modulo 9, kita ini aja. Kita pakai coret-coret di sini. Kalau cari solusinya berarti 4X, kita mencari solusi 4X apa tadi? Berapa tadi? Ya, tadi mod berapa tadi? Mod 9. Ya. Ya, oke. Ini artinya 9 habis membagi 4X min 1. Udah saya pakai cara ini aja. Ini jurus sapu jagatnya aja melalui definisi. Oke, berarti 9K sama dengan 4X min 1. Artinya X sama dengan 9K plus 1 per 4. Nah, ini nanti Anda coba-coba aja nilai K-nya. Pokoknya nanti X-nya itu harus ada di antara 0 sampai 8. Nah, oke. K-nya mulai berapa? Kalau 1 berapa? 9, kalau 0 aja 0, nggak mungkin ya. Ya, 0, 1, 10, 11 enggak ya. 2, 19, enggak ya. 3, 7 ya. 7. Ya, kalau 7 ya sudah, berarti inverse-nya nanti, jadi nanti Anda nulisnya gini, 4 inverse sama dengan 7 mod, bentar nih. 7 mod, 9, aduh, kedap-kedap. Nah, ini atau 7 mod 9. Nah, nulisnya gitu ya. Ya, ini sama nih kan, ketemunya sama ya. Iya, 7 ya. Mau tuliskan 4 inverse 7 mod 9 bisa X sama dengan, X korelnya 7 mod 9 sama. Oke, ya gitu ya, contoh-contoh yang lain juga seperti itu. Mau metode lain juga sama saja. Ya, ini yang cara saya pakai yang ini. Yang metode lain ini. Tapi ini lebih enak daripada pakai Euclid segala macam, bingung kan muter-muter Anda. Daripada ribet kita langsung pakai definisi saja. Nah, nanti konklusi linear yang bukan 1 di sini. Ya. Nah, ini solusinya bisa lebih dari 1 kalau ini. Kalau inverse itu 1. Nah, kalau sudah ininya bukan 1, berarti bukan inverse istilahnya, tapi konklusi linear biasa. Itu solusinya bisa lebih dari 1. Nanti Anda harus mencoba untuk K ini, tapi nanti stopnya, kalau X-nya itu sudah melebihi M. Sudah sampai M atau melebihi, itu berarti stop ya. Misal ini 3X 4 mod 7. Atau ada yang solusi lebih dari 1 enggak coba? Kalau ini yang solusi lebih dari, nah ini yang solusi lebih dari 1, ini soal nomor 2. Kita coba soal nomor 2 ya. Yang solusinya lebih dari 1 ya. 12X 3 mod 15, ingat-ingat. Biar 12X, nah ingat-ingat ya. Ini sudah saya screenshot belum ya? Oke. 12X kongruan berapa tadi? 3 15 ya?
15 ya. Bentar, hang nih. Oh, tadi hang sebentar. Hang sebentar. Ya, oke. Berarti ini kan 15, habis membagi 12X min 3. Jadi, gimana 15? Ini sama dengan 12X min 3. Ya, jadi ini ya X-nya aja langsung ya. Sama dengan apa? 15K plus 3, terus bagi 12. Nah, oke. Sekarang kita mulai K-nya, kalau misal 0, ya enggak ya, sudah jelas. 1, nah ini. 1 berapa? 18 per 12 enggak ya? Kan bilangan bulat. Terus 2 berapa? 33 enggak ya? Kalau ini berapa? 48 ada ya? Berapa ini? 4 ya. Kalau ini 5, ini 3 ya, 7 kok 4 sih? Kalau 4 ini tadi 3. Kalau 4 kan enggak ada ya? Enggak ada. Kalau 5 itu berarti 75 ya. 75, 78 dibagi 12 ada enggak? Enggak ada ya. 6, enggak ya. Kalau 8, 15 kali 8 berapa? Pakai kalkulator lah. 15 kali 8. 126 dibagi 12 coba ada enggak? Enggak bisa. 9 coba. Per 153 sudah melebihi belum ya? Berapa syarat yang ini 10? Coba kalau nggak bisa, masih nggak bisa ya? Yang 11. Coba 15 kali 11. Kayaknya bisa deh itu. Bagi 2. Karena satu, berapa tadi? 155 kali 11, 15 kali 11 itu berapa? Oh, hasilnya berapa? 14. Nah, kalau 14 ini sudah mendekati 15 ya, pasti kesananya enggak. Kan ini nilainya, jadi X itu, apa tuh nanti nilainya harus dari 0 sampai 14. Gitu. Ya, oke. Berarti nanti inverse-nya adalah ini. Jadi, nah, berarti solusi itu ada 2. Nanti X sama dengan 4 mod 15. Ini ya. Dan X, ini 3 aja. Ini kelap-kelip jadi kagok. 14. Lah, kan, bentar. Mod, ini bolak-balik kedap-kedip. Oke. Ya, coba kita lihat yang cara ini ya. Ya, sama ya. Oh, ada yang 9 tadi kita kelewat. Coba 9 itu berapa berarti? Ada yang kelewat tadi. Yang ketemunya 9 X-nya. Yang ketemunya 3. Coba tadi yang berapa? Coba kalau 6 tadi, 15 kali 6 berapa? 93 kan enggak ya? Kalau 8, enggak ya? Kalau 5, coba kalau 5, 78 dibagi 12. Ada enggak? Yang 5 kan 78 dibagi 12. Enggak bisa? Ini enggak bisa. Kalau 6 tadi berapa? Kalau 6 tadi berapa? 93, enggak ya? Terus 8, coba 8, 1, 1, 2, 3 ya? Kalau 9, yang ini? Yang 10? Coba. Sekarang gini caranya. Ini kan 9 mod 15. 9 ya.
Berarti 9. Coba kita lihat. Ini 9 kali 12 berapa? 9X sama dengan 15K plus 3. Berarti 9 kali 12 berapa? 108 sama dengan 15K plus 3. Itu pada saat K-nya berapa itu? Dari 108 kurangi 3 sama dengan 15K. Berapa? 105. Oh iya. 7-nya kelewat. Pantesan. Kali 7 ya. 7-nya kelewat. Ya, berarti pas 7 tadi. Pas 7 tadi. Pantesan ini. Jadi ini pas 7. Ya, ini tadi kelewat 7-nya. Ya, ini tadi berarti saya tambahkan apa tuh? 9 ya tadi ya ketemunya ya. 9 ya. 9 mod. Kok langsung lompat 8 itu loh habis 6. Iya, kenalan ya. Yang jadi alasan ini aja, ini kedip-kedip gitu aja. Ya, 14 buat nggak concern. Nah, ini jadi solusinya bisa lebih dari 1. Nah, oke. Sebenarnya itu ya, mau nanti pertanyaannya apapun, ini saya screenshot. Menurut saya kita pakai 1 saja, karena di sini banyak sekali caranya. Nanti takutnya nanti Anda malah jadi bingung. Banyakkan rumus. Ini juga sudah sama saja. Anda bisa mencari yang model seperti ini ya. Contoh, bentar, ini yang mana yang bisa lebih dari 1 solusi ya. Solusi mana? Ini cuma 4 ya. Ya udah, ini nggak ada yang 2 solusi ya. Oh, ini ada ini. Solusi nomor 1 nih, 6 sama 2 ya. Benar. Nah, ini 6 sama 2. Kita lihat 3X mod 4. 2 mod 4 ya. Ingat-ingat. Saya biar ini ada satu di sini. 3X. Berapa tadi? Mod 4. Nah, ya ini sama saja nanti 4X itu habis membagi 3X min 2. Jadi 4K sama dengan 3X min 2. Loh, kedip-kedip ini loh. Jadi saya itu berarti X sama dengan 4K plus 2 per 3. Nah, nanti Anda cari coba K-nya. Kalau 0 ya enggak ya. 0 enggak. Ini jangan sampai kelewat ya. Ini kelihatan sepele, tapi nanti kelewat nanti ini ya. 1 bisa ya. 1 hasilnya berapa? 2. Ya. Oke, 2 nggak bisa ya, 10 ya. 3 bisa. 3 berapa? 14 nggak bisa. 4. Nah, ini bisa ya. Berapa nih? 6 kan? Nah, ini X-nya dulu, sebentar. Ini X-nya, sebentar, tadi modul 4 ya? Benar ya? Berarti ini nilainya itu adalah 0, 1, 2, 3. Ya, ini sudah melebihi. Bentar, tapi kok ini kenapa solusinya ada ini ya? Solusinya kok ada 6. Ini keliru ini. Harusnya solusinya 2 mod 4 aja ini. Ini kenapa ini solusinya ada 6 ini? Mungkin ini perjalanannya sampai ketemu 2 mod 4 mungkin. Ini terlalu banyak cara sih. Sampai akhirnya ketemunya 2 mod 4 mungkin gitu ya. Ya, itu aja sih. Tapi sebenarnya mau soal yang manapun Anda cari pakai itu aja. Soalnya ini berbagai macam cara Anda buat tabel dulu seperti ini. Tapi kan lama kan ya. Ya mending seperti itu tadi aja. Gitu ya.
Wes itu aja, ini habis slide-nya. Intinya gitu aja.